Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat konten lagi dengan judul M. Yusuf Arif, Pemimpin Soekarno Muda di Pahlawan dari Tanah Luhur blogspot.com. Baiklah, langsung saja. Beliau dilahirkan pada bulan Januari 1918 di kota Palopo. Ayahnya bernama Muhammad Arif yang berprofesi sebagai pegawai pemilik sekolah dan ibunya bernama Daeng Nasorah. M. Yusuf Arif sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Pendidikan dari inland school kemudian dilanjutkan ke sekolah guru lalu mengajar. M. Yusuf Arif mengikuti kursus-kursus wartawan, baik kursus di dalam bahasa Indonesia maupun kursus bahasa asing seperti bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Berdasarkan pengetahuannya, melalui kursus wartawan tersebut, maka pada tahun 1943, M. Yusuf Arif berangkat ke Makassar dan bekerja sebagai wartawan di harian Celebes. Harian ini dipimpin oleh Manai Sopian, sebuah harian di bawah pengawasan Jepang. Sebelum proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia, maka beliau kembali ke kota Palopo. Secara rahasia, M. Yusuf Arif telah membentuk sebuah organisasi yang bernama Soekarno Muda. Organisasi ini dipeloporinya sendiri dalam wilayah ibu negeri Afdeling Luwu. Tujuan organisasi ini adalah membuat gerakan untuk merebut kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang, serta untuk membela negara Indonesia. Pada pertengahan bulan Oktober 1945, dengan prakarsa M. Yusuf Arif, beliau memimpin Konferensi Pemuda Republik Indonesia atau PRI di Sengkang. Konferensi tersebut dihadiri oleh utusan-utusan pemuda Republik Indonesia dari seluruh jazirah Sulawesi. Pada pertemuan tersebut, Sulawesi Utara diwakili oleh R.M. Kusno Danupojo dan G.E. Dauhan. Sulawesi Tengah diwakili oleh Raja Muda Wongko Lemba Talasa dan Ince Muhammad Dahlan dari Poso. Sedangkan Sulawesi Selatan Tenggara diwakili oleh M. Yusuf Arif dari Pemuda Indonesia atau PRI Luwu. Tujuan Konferensi Pemuda Republik Indonesia tersebut adalah mendesak raja-raja di Sulawesi agar tetap pada pendiriannya semula sesuai dengan hasil-hasil konferensi raja-raja di Watampone dan untuk menggalang kesatuan gerakan aksi melawan Nika dan Kenil yang merajalela. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 20 Januari 1946 di mana pasukan Kenil pada malam hari mengadakan patroli di Buah yang merupakan tempat strategis dari para pemuda pejuang berlatih. Pertama-tama yang didatangi Kenil adalah rumah Opugawe. Rumah tersebut adalah Sauraja yang artinya rumah raja. Sauraja ini digeledah dan diobrak-abrik karena dianggap menyimpan senjata. Tindakan tentara Kenil ini dianggap suatu penghinaan terhadap raja dan menyinggung perasaan rakyat Luwu pada umumnya. Sebelumnya, Kenil masuk masjid Buah dan mengadakan tindakan yang sama, yaitu merobek-robek Al-Quran dan memukuli penjaga masjid dan orang-orang yang berada di tempat itu. Dengan perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang tersebut membuat hati rakyat Luwu terluka dan tidak tinggal diam. Maka terjadilah pertempuran pada bulan Januari 1946. Ketika terjadi insiden di Buah yang dikenal Buah Affair pada tanggal 21 Januari 1946, yaitu tentara sekutu Australia, maka M. Yusuf Arif selaku komandan pertempuran bersama dengan Andi Jemma Datu Luwu dan Kiai Haji Muhammad Ramli selaku Kadi Luwu memberikan ultimatum 2x24 jam kepada tentara Kenil agar segera ditarik ke dalam tangsinya beserta dengan senjata-senjatanya. Kalau tidak dan tetap bertahan, maka kondisi keamanan dan ketertiban tidak dapat dijamin. Setelah ultimatum tersebut tak digubris sedikit pun oleh komandan sekutu, maka pada tanggal 23 Januari 1946, tepat pukul 3.39 subuh, terjadilah serangan total dan frontal rakyat Indonesia di kota Palopo, Bumi Sawargading, yang menyebabkan begitu banyak korban di antara kedua belah pihak. Sekitar pukul 6.30 pagi, seluruh kota dikuasai oleh pemuda di bawah pimpinan M. Yusuf Arif. Pada situasi yang begitu mencekam dan menegangkan, maka tentara Australia dan Kenil hanya tinggal bertahan dalam kubunya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebagian dari tentara Kenil ini membuka bajunya dan memakai celana kolor dengan tetap memegang senjata, meninggalkan tangsinya dan membuat kubu pertahanan di sekitar pinggiran sawah, tepatnya di kaki Gunung Patene, yang merupakan jalan menuju ke Tanah Toraja. Dengan jiwa dan semangat yang menyala-nyala, pasukan Soekarno Muda menunjuk Andi Tenriajeng untuk segera menuju ke Istana Kerajaan Luwu di Palopo untuk melapor kepada Andi Ahmad bahwa pasukan dan rakyat bersenjata di Buah siap menyerang. Kemudian Datu menanyakan tentang kedatangan pasukan dari Lasusua, Sulawesi Tenggara, dan menegaskan bahwa pasukan tersebut telah tiba di Palopo dan serangan dapat dilakukan. Atas dasar itulah, Andi Tenriajeng memerintahkan kepada pasukannya untuk siap siaga dan mengatur posisi strategis perjuangan. Bersamaan dengan itu, M. Yusuf Arif menyiapkan pasukan komandonya. Rencana tersebut ternyata tercium oleh sekutu sehingga patroli kota Palopo mencekam lagi.
Selain Andi Tenriajeng dan M. Yusuf Arif serta para pengawalnya yang telah siap menyerang, beberapa pemuda dan pejuang menjelang serangan 23 Januari 1946 seperti M. Yusuf Setia, M. Badawi, Hadi Wijaya, Raden Sujono, Abdullah Daeng Malimpo, Abu Perto, Ahmad Ali, dan Baso Rahim juga melakukan hal yang sama. Mereka telah bertekad sehidup semati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Jabatan terakhir M. Yusuf Arif dalam perjuangan adalah Kepala Staf Divisi Pembela Keamanan Rakyat atau PKR, dan beliau dilantik pada tanggal 1 Maret 1946 di Latau atau Patampanua, Sulawesi Tenggara oleh Andi Jema atas nama Kepala Pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta. Namun pada bulan Februari 1948, Temporere Kenil di Makassar telah menjatuhkan hukuman tembak mati pada beliau bersama sahabat sekaligus teman seperjuangannya yaitu Andi Ahmad, Andi Tenriajeng, M. Landau, dan M. Jufri Tambora yang kemudian hukumannya dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Awal tahun 1950, M. Yusuf Arif dibebaskan dari penjara Cipinang dan terus ke Yogyakarta atas panggilan Kahar Muzakkar dan Manai Sopian. Pada tanggal 15 Februari 1950, oleh Kahar Muzakkar menjelaskan kepada M. Yusuf Arif yang baru saja bebas dari penjara. Kahar Muzakkar selaku Komandan Grup Seberang KGS Tentara Nasional Indonesia, tepatnya di Jalan Gondowaman, Yogyakarta, bahwa Divisi Pembela Keamanan Rakyat PKR telah dimasukkan dalam Slogarde Trips di mana ia jadi komandannya sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Tak lama kemudian M. Yusuf Arif berangkat ke Surabaya dan menetap di sana. Pada tahun 1952, beliau mendirikan sebuah harian yang bernama Rakyat Berjuang di Makassar bersama dengan Bart Ratulangi. Beliau bersama sahabatnya Sumantro yang kemudian menjadi wartawan TNI di Jakarta, bahkan berhasil mendirikan sebuah majalah yang berbahasa Inggris yaitu DSS Star di Makassar. Pada saat organisasi Leguin Veteran Republik Indonesia LVRI terbentuk, maka M. Yusuf Arif dipilih sebagai anggota pimpinan LVRI Sulselra di Makassar, kemudian menerbitkan lagi surat kabar yang bernama Pelita Sulawesi yang membawa suara veteran Republik Indonesia di Sulawesi Selatan Tenggara. Sebelum beliau meninggal, sempat juga dikunjungi oleh Bung Tomo yang ditemani oleh Air Tama Musa, Direktur Utama Damatex, Ali Mulyadi, Sekjen dari Markas Besar LVRI, serta teman-teman seperjuangannya. Antara lain, Yusuf Bauti, mantan Ketua Umum Biro PPRI, Andi Makulau, Opu Daeng Pareba, pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, Guli Daeng Malimpo, mantan pegawai Departemen Dalam Negeri, Frans Karangan, mantan anggota DPR RI, Mursalin Daeng Mamangung, Menteri Tenaga Kerja pada era Soeharto, telah memberikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya M. Yusuf Arif yang tidak sempat hadir karena pada waktu itu beliau sedang sakit. Begitu juga Letjen Sarbini, Ketua Umum LVRI, saat itu tidak sempat hadir karena berhalangan. Konferensi LVRI seluruh Indonesia di Jakarta yang akan dilangsungkan pada tanggal 4-7 Januari 1972 tidak sempat dihadiri oleh M. Yusuf Arif karena beliau sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta. Beliau menderita penyakit jantung. Pada tanggal 10 Januari 1972, tepatnya pukul 12 siang, M. Yusuf Arif, seorang tokoh pejuang 45 di Sulawesi Selatan, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jenazah beliau M. Yusuf Arif diterbangkan ke Makassar pada tanggal 11 Januari 1972 dan disambut secara militer serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang pada tanggal 12 Januari 1972 dengan diantar oleh ribuan orang ke tempat peristirahatan yang terakhir untuk selama-lamanya.